I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Dino pun saat itu tiba-tiba tertawa. Meski sebenarnya Zegion ingin menunjukkan betapa lemahnya sosok Dino, tapi Dino merasa serangan tadi tuh membuat Zegion terluka. Namun anehnya tangan kirinya nggak hancur. Dino pun mengira Zegion nggak bisa bergerak sama sekali. Dia pun kemudian mendekati Ramirez yang ada pada Bareta. Namun saat melihat Zegion, Dino tiba-tiba berhenti. Karena ternyata serangan level mistisnya memang telah gagal sepenuhnya. Berbeda dengan anggapan Dino sebelumnya, Zegion sama sekali nggak terluka. Karena saat ini tubuh Zegion juga ada di level mitos. Makanya Zegion bisa menyaingi makhluk spiritual. Dino pun menjadi gemetar. Namun Zegion malah berkata dengan santai, "Hei, berapa lama lagi harus kutunggu? Apakah efek serangannya belum muncul juga? Atau kau benar-benar berpikir dirimu bisa mengalahkanku dengan angin sepoi-sepoi begini?" Ini adalah kata-kata yang ngeselin banget dari Zegion. Dalam hati Dino bahkan sampai ngomel-ngomel. Kekuatannya malah dibilang angin sepoi-sepoi, padahal itu merupakan serangan terkuatnya. Namun tiba-tiba Zegion menggerakkan tangan kirinya. Seketika, 5 kilatan cahaya pun langsung mengincar Dino saat itu. Itu adalah skill gelombang pemotong dimensi milik Zegion yang disebut dengan Dimension Ray. Dino udah berusaha menghindar, tapi tangan kanannya bahkan tetap terputus. Saking sakitnya, Dino saat itu sampai mau menangis. Namun kata-kata Zegion selalu tanpa ampun. Zegion berkata, "Kau yang sangat malang telah jatuh ke dalam mimpiku. Bahkan sejak awal, kau sepenuhnya berada dalam genggamanku. Ingatlah aku sebagai Miss Lord. Dan sekali lagi, serangan spiritualmu nggak berguna." Mendengar kata-kata itu, Dino pun sadar dirinya telah kalah di sini. Dino merasa Zegion telah berevolusi menjadi makhluk yang lebih kuat dari Dino. Bahkan Zegion berkata bahwa dialah sosok Dark Phantom Kim. Dengan kata lain, Dino tahu Zegion telah mencapai titik tertinggi, di mana Zegion juga bisa membangun dunia sendiri. Dan untuk menciptakan dimensi pribadi. Bahkan beberapa ras tingkat tinggi nggak bisa melakukan itu. Dino berkata di dalam hatinya, dia bukanlah lawan yang bisa dikalahkan tanpa persiapan apapun. Bahkan skill ultimate Dino bisa diblokir dengan mudah oleh Zegion. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan oleh evolusi. Zegion benar-benar nggak logis dan telah meniru ketidaklogisan tuannya. Dino saat ini menyadari kekalahan mutlak dari mereka dan mulai melihat ke layar proyektor saat itu yang menampilkan kemunculan dari Felgreen di dalam labirin. Awalnya Dino mengira Rimuru dan Veldora telah kalah dari Felgreen, namun Felgreen malah membantai Kornu. Ini adalah kejadian yang sangat ngagetin bagi Dino. Dino nggak paham apa yang terjadi sebenarnya. Dia cuma sadar bahwa rencana dari Veldue juga telah gagal. Di akhir keputusasaan, Zegion pun mulai mendekati Dino dan berkata, "Berdoalah dan tebus dosamu sendiri." Dimension Storm. Seketika, badai pelangi pun langsung menelan seluruh tubuh dari Dino. Dino nggak lagi bisa melakukan apapun dan merasakan tubuhnya akan dihapus dari dunia. Namun tiba-tiba, sesuatu membuat aura Dino beregenerasi kembali, yang membuat Dino pun nggak jadi mati. Sebenarnya ini juga berkat gelang kebangkitan. Tapi pada dasarnya karena Zegion telah membiarkan Dino kabur dari tempat ini. Soalnya saat itu Zegion juga berhasil menanamkan sesuatu pada tubuh Dino.
Dino pun saat itu terbangun di luar labirin. Dan melihat Pico dan Garcia sedang bertempur, Dino juga memberitahu Zalario pertempuran berakhir dengan kekalahan. Dino yakin kali ini Veldue pasti akan mengamuk. Tapi Dino merasa beruntung karena dirinya masih bisa selamat. Dan di sini diketahui, sebenarnya ini adalah pertama kalinya strategi dari Veldue mengalami kegagalan. Namun di sini Dino mulai kebingungan sama perasaannya. Kenapa dia malah nurutin Veldue gitu aja dan jadi musuh Rimuru? Intinya Dino ngerasa aneh banget. Soalnya kehidupannya di dalam labirin adalah kehidupan ternyaman baginya. Ini membuat Dino jadi sedih dan marah pada dirinya sendiri. Tapi ya udahlah, karena semua udah terlanjur, Dino pun gak terlalu mikirin hal itu. Sesampainya Dino di lokasi pertempuran antara Gale dan Garcia, terlihatlah mereka yang saat itu sedang bertarung. Dan terlihatlah kekuatan mereka yang ada di level yang sama. Garcia pun saat itu melepaskan sihir penghancur, tapi Gale gak terluka karena punya kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Garcia terus menebaskan pedangnya, bahkan sampai menghancurkan perisai milik Gale. Namun Gale yang melihat itu nggak peduli dan menggantinya dengan perisai yang baru. Diketahui, saat ini Gale juga udah punya skill Overdrive Regeneration. Makanya sekalipun Garcia merupakan Primordial Angel, Gale masih bisa setara melawannya. Dan setelah pertempuran itu, pertarungan Gale dan Garcia pun menjadi lebih sengit lagi. Kekuatan penuh mereka dilepaskan dan saling melepaskan kekuatan berkali-kali. Dari benturannya aja, ledakan tercipta menjadi api yang sangat ganas, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan permukaan di tempat itu. Dino yang melihat itu pun kembali berkata, "Aku telah mengerti sekarang. Orang-orang di negara ini semuanya memang gak normal." Namun di atas kepala Dino, terlihatlah Pico juga sedang bertarung melawan Kumara. Pertempuran itu pun terjadi sangat sengit dan benar-benar ada di level yang sama. Saat itu Pico pun melepaskan Black Thunder Skybreak-nya. Dan seketika tanah langsung ditutupi badai petir hitam yang sangat mengerikan. Namun bagi Kumara, itu bukan apa-apa karena dirinya masih baik-baik aja. Kumara berkata, "Sekarang adalah giliranku." Saat itu Kumara pun menebaskan 8 ekornya untuk melawan Pico. Tapi Pico juga berhasil menahan serangan dari Kumara. Dino makin yakin semua bawahan Rimuru merupakan ancaman. Dan ancaman terbesar yang melampaui seluruh yang ada. Jika kubu Rimuru hancur, kemungkinan kehancuran dunia berhasil terjadi. Namun jika tidak, mustahil bagi musuh memenangkan pertempuran. Bahkan Pico dan Garcia yang merupakan malaikat asli aja sampai kesulitan begini menghadapi pasukan Rimuru. Saat itu Dino pun berkata kepada dua rekannya, "Kalian berdua, sekarang saatnya kita untuk mundur." Mendengar perkataan dari Dino yang seperti itu, Pico dan Garcia pun berkata, "Pertunjukan baru aja dimulai dan mereka akan memberikan pertempuran terbaik." Namun Dino menjelaskan kepada mereka, "Diamlah, pertempuran ini sudah berantakan sejak awal. Sangat percuma untuk dilanjutkan. Karena harusnya peran Pico dan Garcia hanyalah memberi dukungan. Dan jika mereka terjebak dalam pertempuran, itu artinya musuh telah bertempur melebihi apa yang telah Veldue perkirakan." Pico dan Garcia pun juga baru kepikiran. Dan setelah menyadari hal ini, Pico dan Garcia merasa kaget. Misi mereka telah gagal. Mereka nggak nyangka Veldue bisa gagal membaca kekuatan musuhnya. Padahal Zalario dan Cornu juga diturunkan di sini. Tapi kenapa pertempuran bisa gagal? Dino pun berkata, itu karena Dino telah dikalahkan dan Cornu bahkan telah terbunuh. Mendengar hal ini, Pico dan Garcia pun kena mental karena ini mustahil. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam labirin? Mereka pun heran kenapa Dino bahkan bisa dikalahkan. Dan siapa yang telah mengalahkan sosok Dino. Dan saat ini gak ada lagi alasan untuk meragukan kata-kata dari Dino. Mereka pun saat itu menerima tawaran untuk mundur. Garcia melihat Gale dan berkata, apakah Gale belum merasa menang? Gale pun jelasin kepada Garcia
bahwa Garcia telah melepaskan kekuatannya sebelum melawan Gale. Jadi lain kali Gale mau melawan Garcia dalam keadaan sempurnanya. Garcia yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Baiklah, sampai jumpa lagi." Di sisi lain, Kumara pun bilang sama Pico, dia jauh lebih unggul dari Pico di pertempuran kali ini. Namun Pico berkata, dirinya belum melakukan apapun. Dan begitulah cara mereka mengakhiri pertarungan. Dino, Pico, dan Garcia berhasil kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Zalario mulai memahami keadaan di medan perang. Keris dan Treni bikin Zalario kagum banget. Meski Zalario belum menggunakan kekuatan aslinya, dia jadi penasaran dengan penjaga labirin terkuat yang bernama Zegion. Apalagi dari tadi Zegion terus-terusan disebut sama mereka. Pertempuran pun saat itu terus terjadi. Keris memaksa memanipulasi energinya dan memancarkan sinar panas untuk membentuk energi super panas. Namun serangan ini bisa dibatalkan dengan mudah oleh Zalario. Zalario pun mulai merasa waktu bermain telah selesai. Zalario berkata, "Ini sangat menyenangkan, tapi waktuku tinggal sedikit. Kalian pertarung yang sangat kuat. Sayangnya, kalian bukan tandinganku." Trenia mendengar kata-kata itu pun berkata pada Keris, apakah Keris punya rencana lain? Namun Keris malah berkata, "Maaf, tidak ada rencana apapun. Tapi aku telah dilatih oleh Tuan Rimuru. Dan Tuan Veldora juga melatihku. Jadi jangan khawatir." Di situasi yang sangat putus asa itu, Keris malah tertawa. Karena baginya pertempuran baru dimulai. Treni pun jadi makin semangat yang membuat Zalario jadi kesal. Zalario saat itu berkata, "Sebagai hadiah untuk kalian, bagaimana kalau aku memberikan kematian yang mulia tanpa rasa sakit?" Keris dan Treni berkata, "Jangan kira kau sudah menang. Selama kami tidak menyerah, belum tentu kami akan kalah." Pandangan Keris saat ini telah berubah setelah melihat Tuan Rimurunya yang bisa memunculkan keajaiban berkali-kali. Keris terus maju tanpa rasa takut. Namun gak lama muncullah tim Adelman yang telah terbangun dari evolusinya. Terlihatlah Albert yang saat itu sedang memegang senjata mitos dari Tuan Rimuru. Bahkan Albert telah berevolusi menjadi Gehenna Paladin. Dan Albert pun mulai mengarahkan pedangnya ke arah Zalario. Melihat serangan yang terjadi sangat cepat ke arahnya, Zalario pun terkejut karena dominasi Albert cukup mengesankan. Jika Albert memegang pedang mitos, itu artinya Albert punya peluang untuk melukai sosok Zalario. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!